Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Musni Palah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor. Kita mulai dari latar belakang. Permasalahan yang terjadi terkait dengan kinerja auditor salah satunya terjadi pada 29 Mei 2015, di mana pada kasus ini PT INPS menunjuk Kristen International untuk mengaudit laporan keuangannya, padahal sebelumnya INPS memakai jasa KAP Jamaluddin pada audit laporan keuangan 2013. Pergantian KAP ini dilakukan agar kualitas laporan keuangan meningkat sesuai dengan standar yang berlaku, tetapi B menemukan ada 8 kesalahan dalam laporan keuangan tahun 2014. Pergantian auditor yang dilakukan oleh PT INPS menyebabkan lamanya penyelesaian laporan audit yang sangat lama. Hal ini dikarenakan auditor yang baru ditunjuk harus memeriksa ulang laporan keuangan perusahaan tersebut. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan, maka identifikasi masalah sebagai berikut. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor, dan apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor? Tujuan penelitian ini dilakukan satu, untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor di KAP Kota Bandung. 2, untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor di KAP Kota Bandung. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis. Dari tabel analisis regresi berganda didapat Y sama dengan 0,982 plus 0,198 KO plus 0,557 KA plus error. Penjelasannya, nilai konstanta A adalah sebesar 0,982. Artinya jika komitmen organisasi dan kompetensi auditor bernilai 0 dan tidak ada perubahan, maka kinerja auditor akan bernilai sebesar 0,982. KO adalah variabel komitmen organisasi yang memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,198. Hal ini mempunyai arti jika komitmen organisasi meningkat satu satuan sementara kompetensi auditor konstan, maka kinerja auditor akan meningkat sebesar 0,198. KA adalah variabel kompetensi auditor yang memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,557. Hal ini mempunyai arti jika kompetensi auditor meningkat satu satuan sementara komitmen organisasi konstan, maka kinerja auditor akan meningkat sebesar 0,557. Selanjutnya, hasil uji simultan, uji F. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai F hitung adalah sebesar 14,373. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai F tabel dan tabel distribusi F dengan A sebesar 0,05 dan DF sebesar 28, maka diperoleh nilai tabel untuk pengujian dua pihak sebesar 3,340. Dari nilai-nilai yang ada di tabel terlihat bahwa nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 14,373, lebih besar dari F tabel 3,340 dengan nilai signifikan 0,00, lebih kecil dari 0,050. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara komitmen organisasi X1 dan kompetensi auditor X2 secara simultan terhadap kinerja auditor Y. Selanjutnya, uji signifikasi pengaruh parsial uji T. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai T hitung yang diperoleh variabel komitmen organisasi
X1 adalah sebesar 2,368. Nilai ini akan dibandingkan dengan T tabel pada tabel distribusi T dengan A sebesar 0,05 dan DF sebesar 28. Maka diperoleh nilai tabel untuk pengujian dua pihak sebesar 1,701. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai T hitung yang diperoleh variabel komitmen organisasi X1 sebesar 2,368, T tabel 1,701, dan nilai signifikasi 0,020 lebih kecil dari 0,050 sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara komitmen organisasi X1 terhadap kinerja auditor. Selanjutnya dari tabel dapat dilihat bahwa nilai T hitung yang diperoleh variabel kompetensi auditor X2 adalah sebesar 2,809. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai T tabel pada tabel distribusi T dengan A sebesar 0,05 dan DF sebesar 28. Diperoleh nilai tabel untuk pengujian dua pihak sebesar 1,701. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai T hitung yang diperoleh variabel kompetensi auditor X2 sebesar 2,809 lebih besar dari T tabel 1,701 dengan nilai signifikasi 0,009 lebih kecil dari 0,50. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya pembahasan pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor. Berdasarkan data yang dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat komitmen organisasi yang dimiliki seorang auditor, maka kinerja seorang auditor akan semakin meningkat. Hasil pengujian ini didukung oleh penelitian Putri tahun 2015 dan Prabhayanti tahun 2018, di mana kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurandini tahun 2016 yang menyatakan bahwa komitmen organisasi yang dimiliki oleh auditor tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Pembahasan yang kedua, pengaruh kompetensi auditor terhadap kinerja auditor. Berdasarkan data yang dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki seorang auditor, maka kinerja seorang auditor akan semakin meningkat. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil penelitian, komitmen organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. 2. Berdasarkan penelitian, kompetensi auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.